Nah ternyata ngatur keuangan kayak gitu tuh susah banget. Dia bilang kalau misalnya dia mau mahar 2M misalnya gitu. Harus pesta nikah? Iya. Haruskah pesta nikah yang harus menyewa gedung? Biasanya itu keinginan orang tua. Assalamualaikum, Hai, welcome to obrolan abu-abu. Oke, hari ini kita ngomongin soal keuangan keluarga. Iya benar, nggak cuma keluarga, tapi yang single juga kan ya. Calon mengatur keluarga keuangannya. juga. Iya. Gitu, kita lanjut aja. Jadi di episode 2 kali ini kita akan ngomongin tentang mengatur keuangan nih, Bang. Mungkin dari aku dulu ya, karena mungkin yang agak-agak struggle keuangan tuh aku saat ini gitu kan. Ibu muda. Aku kan nanya nih, Bang. Kan suamiku tuh tetap ngasih nafkah ke aku. Nafkahnya tuh untuk bayar kebutuhan rumah, terus buat bayar kebutuhan anak. Pokoknya dia ngasih gajinya misalnya seberapa, terus udah atur gitu kan. Nah ternyata ngatur keuangan kayak gitu tuh susah banget kan. Aku suka kayak tiap bulannya tuh merasa kok kurang ya gitu, kayak kok yang uang dari ini tuh nggak bisa nih diatur ke sini segala macem. Itu tuh gimana sih biar kita ngerasa cukup gitulah apa yang dikasih dari suami kita, nafkahnya gitu kan. Karena ya kalau kita mau minta lebih kan juga mungkin nggak bisa ya, karena emang gajinya segitu doang. Jadi gimana tuh? Tadi saya kasih kata kunci yang menarik ya. Kita mengatur keuangan agar merasa cukup. Iya, benar. Pakai kata-kata merasa cukup dulu ya. Oke. Kekayaan yang paling tinggi dalam Islam itu namanya qanaah. Oke, qanaah. Qanaah itu adalah orang yang merasa cukup. Oke. Itu orang yang paling kaya. Oh, di dalam Islam. Iya. Kekayaan terbanyak dalam diri seorang adalah qanaah, yaitu merasa cukup. Oke. Buat ibu muda, Iya. ya, Yang struggle ini. dengan dua orang yang bekerja, suami istri bekerja, Iya. dengan satu orang anak, tentunya kebutuhannya banyak Iya. atau banyak sekali Iya, atau benar. super banyak. Nah, Iya. itu nanti tergantung qanaah, merasa cukup atau tidak. Jadi pendekatan pengelolaan keuangan yang pertama adalah qanaah. Yang kedua harus dibantu oleh sistem. Sistem itu sebetulnya untuk mendisiplinkan kita. Oke. Sistem yang paling mudah adalah kita menghitung berapa kebutuhan kita, berapa pengeluaran kita. Oke. Kalau ibu-ibu kan suka bikin amplop itu ya. Iya. Bener nggak sih? Iya. Budgeting ya. Iya kan? Itu adalah sistem yang paling mudah. Tapi tetap dari semua sistem itu, sistem yang pertama adalah qanaahnya dulu, merasa cukup. Jadi merasa cukup itu yang akan membuat uang yang diserahkan kepada seorang istri, berapapun yang diberikan oleh sang suami, itu merasa cukup. Oke. Yang paling penting itu dulu. Jadi kekayaan terbesar kita adalah merasa cukup. Itu yang paling penting. Oke. Jadi nanti ketika membuat sistem keuangan sederhana di rumah, kita akan tahu mana yang akan kita alokasikan, mana yang tidak. Prinsipnya ada 3 mengalokasikan keuangan itu. Pastinya kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar dong. Yang tadi apa tadi itu katanya ya sekolah, ya makan, ya rumah, ya apa, pendidikan masa depan segala macamnya. Kalau sebagai seorang ibu rumah tangga ingin ideal, semuanya dianggarkan, nggak cukup. Nggak bisa. Nah, jadi harus pilih-pilah, harus pilah dan pilih. Oke, harus pilah dan pilih, dan tetap harus ada anggaran dasar. Maksudnya anggaran yang memang kebutuhan dasar. Dan jangan lupa, ada sebagian yang memang kita bagi. Iya. Sedekah. Nah, Iya, benar. yang dibagi itulah yang akan abadi. Iya, benar, yang akan dilipat ganda. Ya, jadi tetap
ada kebutuhan dasar dan harus ada walaupun sedikit sekali misalnya. Kalau dibagi. perhitungannya itu gimana tuh Ustaz? Kalau bisa untuk sedekah gitu ya, Ya, itu perhitungannya gimana? kalau sedekah kan tidak wajib, Iya. sesuai kemampuan kita, sesuai kita kepengen berbagi atau tidak. Oke. Yang wajib itu zakat. Zakat. Oh, zakat. Yang wajib itu zakat. Zakat itu kalau sekarang nih Mm-mm. sebentar lagi lebaran, 3-4 bulan lagi lebaran, Iya. itu zakat yang wajib itu zakat fitrah. Iya. Itu wajib tuh. Anak berarti udah di. Anak udah. Zakat fitrah itu berapa? 2,5 kilogram. Itu wajib dikeluarkan. Oke. Yang Satu orang. Satu orang. Oke. kecil, Kecil. insya Allah sangat kecil, tapi banyak orang yang lupa. Oh, Tiap banyak yang tahun. lupa juga. Iya. Oh. Itu dikeluarkan tiap tahun. Wow. Setahun sekali aja zakat fitrah itu. Iya. Sedikit kan? Iya. Yang banyaknya itu disedekah. Kalau sedekah kan boleh kapan aja. Sedekah boleh berapapun. Boleh berapapun sesuai Iya. kemampuan kita. Nah, Oke. di Yang penting niatnya. yang penting niatnya untuk kebaikan. Nah, Ya. kemudian di sekarang ini mulai digalakkan namanya zakat mal. Oke, zakat mal itu apa? Zakat mal itu gini, seluruh harta simpanan kita ya yang bukan untuk kebutuhan kita sehari-hari ya, simpanan harta kita kalau dalam 1 tahun, dalam periode 1 tahun, lebaran kemarin sampai lebaran hari ini, Ya. total nilainya sama dengan ekuivalen dengan 85 gram emas. Itu berarti dikeluarkan zakat malnya, zakat harta. Kira-kira ada 100 gram? 50 gram? Belum. Ya, kalau belum, Amin ya, ya kalau belum, Iya. ya kalau belum. Kita aminkan. Ada lagi yang kemudian sekarang lagi digalakkan, yaitu zakat profesi. Oke, apa itu? Zakat profesi itu kita sebagai karyawan Ya. punya gaji bulanan. Heeh. Nah, itu disarankan sekarang mengeluarkan zakat profesi kita. Oh. Besarannya cukup kecil, insya Allah mampu, insya Allah. Oke. Berapa besarannya? Berapa? Sekarang sudah banyak ada kalkulator zakat. Gitu. Cukup kecil sekali. Jadi yang paling penting adalah kebutuhan dasar dan harus ada kebutuhan berbagi. Kalau sedekah tuh dalam bentuk donasi itu juga bisa. Sedekah? sebenarnya. Sedekah Iya. itu apa saja berbagi. Oke. Jadi untuk keuangan keluarga muda, kebutuhan dasar dan harus ada pos untuk berbagi, itu yang paling bagus. Nah, sistem itu kan ada yang manual ya. Iya. Nah, Digital sekarang juga bisa. nah, Iya. kenapa kita hadir? Kenapa kita hadir? Ya kan? Jadi zakat. Kenapa Nano Bank Syariah hadir? Itu Benar. untuk membantu mendisiplinkan ibu-ibu atau calon ibu nanti di sana Iya. untuk menahan pengeluarannya, Iya. jangan dihabiskan dulu. Ditaruh di situ dulu. Disimpan, dikelola dengan yang baik. Nah, sistem perbankan syariah seperti Nano Bank ini adalah membantu keluarga-keluarga muda atau calon keluarga muda agar uangnya tidak dipakai semuanya. Iya, benar. Karena kalau dipegang langsung habis. Habis. Iya. Jadi pas Betul. dapat duit bisa langsung alokasiin tuh. Alokasi. Iya. Emang paling pentingnya itu, iya budgeting. Benar. Ya cuma kan gimana kadang-kadang kita suka Iya. pertama males, kedua lupa waktunya udah kebanyakan buat ngurusin anak, kerja segala macem. Kita jadi tiba-tiba kepake duit ini habis. Emang kayaknya perlunya auto debit gitu loh Kak. Jadi kayak langsung otomatis dialokasiin gitu. Iya. Nah tapi aku mau tanya nih Ustadz, itu kan ngomongin soal perencanaan keuangan di keluarga. Iya. Nah buat aku yang belum menikah gitu ya, kadang tuh masih kepikiran gini loh. Sebenarnya kalau uang nikah itu tuh gimana sih pembagiannya antara cowok Persiapan sama nikah cewek? atau nikah? Persiapan menikah. Beda ya? Kalau misalnya mau nikah nih, kita nanti bayar nikahnya tuh budgetnya bareng. Nah itu kayak gitu. Ya. Itu atau ternyata ada yang bilang juga katanya itu tanggung jawabnya orang tua. Apakah benar gitu? atau misalnya kayak apa cowok doang yang misalnya yang
bayar untuk menikah semuanya atau gimana gitu. Yes. Terus ada satu lagi. Ini kayaknya kegelisahan semua jomblowati ya. Iya. Jomblowati. Karena kadang-kadang orang pengen nikah, cuma katanya ya budgetnya belum ada, segala macam gitu. Gitu sih. Itu satu dulu. Oke, siap. Jadi begini, ini terkait dengan menikah ya. Iya. Kewajiban yang menikahkan itu adalah orang tua. Yang menikahkan. Menikahkan dulu, menikahkan. menikahkan. Oke. Itu maksudnya gimana tuh? Oke. Bang? Kalau perempuan Hmm. itu yang harus menikahkan yang perempuan itu adalah orang tuanya atau wali nikahnya. Walinya. Oh. Ya kalau orang tuanya nggak ada berarti ada yang mewakili nanti. Entah adik. Ya saudara laki-laki. Oh, Kalaupun gitu. saudara laki-lakinya sudah tidak ada berarti nanti pemerintah akan hadir sebagai perwakilannya. Oke. Jadi seorang perempuan tidak bisa menikahkan dirinya sendiri, tidak bisa. Oh. Harus ada wali nikahnya. Nikahnya. Oke. Beda dengan laki. Ya beda dengan laki-laki karena kan harus jelas ini Iya. ini anaknya siapa, Oke. siapa yang menjadi wali nikahnya, biar ketahuan nanti jelas keturunan. Oke. Jadi yang wajib menikahkan adalah orang tuanya. Orang tuanya itu wajibnya adalah menikahkan dan kemudian menyampaikan kepada masyarakat dan keluarga sekitar agar tidak terjadi fitnah. Oke. Jadi mudah sekali sebetulnya Islam itu. Sebenarnya nikah Setelah sama menikah diumumkan, sekarang si ini sama si ini sudah suami istri, jadi Oh. sudah sah saya umumkan sehingga tidak terjadi fitnah. Oh. Itulah kemudian sering kita sebut pesta pernikahan Oh. atau walimatul urus Iya. atau walimatun nikah. Itu sebetulnya untuk halo. Intinya itu. Intinya itu Oh. agar tidak salah paham. Kayak dari maksudnya kalau acara-acara pernikahan pestanya itu tuh ya maksud baiknya itu gitu ya. Betul Ya. sekali. Lah, Oh iya. Iya. nanti kan saya nggak kenal loh. Dia sekarang sama laki-laki. Iya. Ini saudaranya, apa siapanya? Oh, suaminya. Iya. Berarti itu sebenarnya Jelas ya. untuk menyampaikan. Oh. Kewajibannya hanya itu, menikahkan dan menyampaikan. Mm-mm. Terus sekarang Nah, harus pesta nikah. Iya. iya. Haruskah pesta nikah yang harus menyewa gedung, Iya. menyewa apalagi menyewa segala macamnya. Iya. Mewah lah. Iya. Biasanya itu keinginan orang tua. Ya pertama. Oh iya, itu orang tua yang mau ya. Karena kan kayak maksudnya gimana ya? Biasanya tuh kalau sekarang tuh itu Iya. sebuah achievement orang tua udah bisa nikahin anaknya, Iya. udah berpesta kayak gitu. pora ya. Iya. Seandainya, Oke. seandainya orang tuanya mampu, tidak ada masalah. Oke. Seandainya orang tuanya mampu ya, Iya. seandainya orang tuanya mampu itu tidak ada masalah. Kecuali menuntut Ya, anaknya. yang jadi masalah adalah ketika baik si calon pengantinnya tidak mampu, Mm-mm. orang tuanya tidak mampu, Oke. tapi di antara keduanya salah satunya itu kepengen harus ada. Itu kan menjadi beban nanti. Hmm. Bener nggak sih? Benar. Malah menunda-nunda loh semakin lama Ah, misalnya. iya. Itu jadi permasalahan sekarang juga tuh, banyak orang yang menunda kayak aku Karena mau iya, belum ada budget, cukup. iya. Padahal sebenarnya kalau di Islam tuh menikah tuh mudah ya harus kan. Mudah sekali. Mudah sebenarnya. Jadi tidak ada kewajiban untuk membuat seragam. Orang yang cuma dikasih seragam. apa namanya seragam terus Iya, kemudian iya. Souvenir ada segala macam. pre-wedding, Iya. souvenir, Foto-foto itu. belum lagi hiburannya Iya. segala macamnya. Kalau ada tidak ada masalah kalau ada. Kalau ada uangnya. Kalau ada uangnya. Iya. Oke sekarang, kalaupun ada Mm-mm. itu tidak ada masalah kan? Iya. Kalaupun tidak ada, itu yang jadi masalah. Masalahnya begini, siapa yang akan mengadakan? Apakah orang tua si calon perempuan? Apakah orang tua si calon laki-laki? Katakanlah keduanya tidak mampu, Iya. tapi dituntut. Nah sekarang tinggal calon perempuan sama calon laki-lakinya. Bingung deh tuh. Nah, Bingung. itulah sebetulnya mudahnya itu adalah menikahkan dan menyampaikan. Tidak ada kewajiban. Kan kalau misalnya orang tuanya tuh menuntut kan itu sebuah keinginan orang tua gitu ya. Heeh. Kalau kitanya nggak bisa tuh berarti Dosa. Iya. Ini cakep banget ya, takutnya iya. Iya makanya kayak, aduh, aku nggak bisa memenuhi kebutuhan orang tua aku, Keinginan. keinginan orang tua aku. Yang paling bijak begini. Kalau
si calon ini memang sudah waktunya menikah, lebih baik sampaikan kepada orang tua. Sekarang yang paling penting adalah nikahkan kami dulu. Nanti kalau kita ada rezeki, kita boleh nanti mengundang saudara-saudara kita. Berarti boleh ya ditunda dulu gitu Iya dong. pesta-pestanya? Boleh. Aku pernah begitu. Orang tua aku kayak udah bilang gitu kayak nggak apa-apa, halal dulu aja kalau emang nanti punya duit. Tetap disampaikan, tetap Iya. disampaikan. Yang penting kan kalau udah halal, orang tua udah nggak Iya. pusing ngeliatnya. Contoh misalnya ya, secara umur sudah Sudah matang. sudah cukup. Oke. Ternyata dua-duanya sudah bekerja, Oke. misalnya ya. Tapi hanya cukup untuk kehidupan berdua. Iya. Secara umur sudah cukup, secara ekonomi untuk berdua sudah cukup, tapi memang tidak cukup untuk pesta, untuk dan yang Iya. lain-lain. Ya, segera menikah. Nanti yang terjadi apa? Ngerinya ya. Ngeri. Ada setan. Ngerinya itu, ngerinya. Ada setan, Iya. Ya. Itu concern semua orang tua, termasuk Iya. orang tuaku. Jadi makanya harus bijak ke orang tua, ke orang tua keduanya bahwa sampaikan saja saat ini yang paling cukup buat kita adalah menggugurkan kewajiban agama dan menjaga agama. Menjaga agama nih, Benar. menjaga agama ya, karena nanti diskusinya agak seru nih tentang tujuan utama syariat kita. Salah satunya menjaga agama. Ya. Jadi begitu calon ibu. Oke, jadi udah kebayang ya ternyata ya kalau kayak gitu berarti emang harus diskusi dulu. Mudah terjangkau, yang paling penting bijak diskusinya, bijak Kalau komunikasinya. kayak gitu memang Tidak nggak boleh. dipaksakan. Tahun ini bisa kalau begitu. Waduh, silakan kontak ke mana? Kasih Instagram di bawah ini. Agak berat ya ini kok langsung ditodong. Ya maksudnya lagi sudah bekerja, sudah cukup Amin, amin, umur. amin. Jangan menunggu apa sih Sudah. setannya datang ya. Tapi balik lagi sudah ada calonnya. Apa belum? Ya. Balik lagi. Iya. Nah, aku mau satu lagi pertanyaan Ustaz. Ini tuh di sosial media ya. Hmm. Oh kan sering scrolling gitu. Nah, itu tuh ada beberapa postingan yang dimana tuh Kak dia tuh perempuan dia bilang kalau misalnya dia mau mahar 2M misalnya gitu. Gede banget. Bener-bener harga tuh fantastis. Ini banget. M miliar atau makasih atau Makasih Mas. Iya. Miliar ya. Iya, terus abis itu komen-komennya tuh banyak yang bully gitu lah. Intinya kayak kok perempuan mahal banget nih. Iya. Emang lu siapa? Sedahsyat Gitu. apa gitu ya? Iya. Terus sebenarnya nih, Iya. Bang, kalau misalnya di Islam tuh, kalau kita sebagai perempuan kan, kalau misalnya perempuan kan nikah ikutnya suami kan, Iya. tanggung jawab sama suami, semuanya suami gitu kan. Terus banyak juga yang dikorbanin dari sisi perempuannya gitu kan. Dikorbanin. Nah, Oke, itu, apa itu saja? itu maksudnya kayak orang-orang tuh banyak yang bilang tuh kayak kalau perempuan tuh kalau deket suami nanti bisa jadi ngorbanin mimpinya atau misalnya bisa Oh. jadi dia nanti kan dia hamil segala macam bisa jadi ketunda tuh Ngorbanin pendidikannya karirnya, gitu-gitu. iya. Nah kayak gitu kan sebenarnya ya berarti jangan sampai salah pilih pasangan kan kalau kayak gitu. Nah cuman pertanyaanku adalah kalau minta mahar yang begitu besar, kalau dalam pandangan Islam tuh seperti apa gitu. Terus apakah ada kayak tolak ukur besar tidak besarnya di Islam tuh gitu sih. Soalnya kayak penasaran. Jadi kamu mahar berapa? Coba skill Oh iya kita sama sama. itu sih kalau bisa dengannya gitu gimana? Iya. Nggak bisa. Oh iya, itu Iya. ukuran kita ngasih mahar tuh gimana ya? Oke. Kembali lagi ya. Kalau ukuran pakai ukuran kita manusia biasa seperti saya Iya. dan teman-teman dan calon ibu dan calon suami di seluruh penjuru Nusantara nggak akan bakal ketemu. Karena bisa jadi dari sisi calon wanitanya kepengen yang banyak misalnya, tapi dari sisi calon pengantin prianya kepengen sedikit misalnya. Bisanya segitu Ini kan doang. ukurannya yang mana sih? Gitu. Iya. Kita memakai yang dicontohkan Rasulullah saja. Gimana tuh, Bang? Ya, jadi Rasulullah itu menyampaikan begini. Kamu ketika ada sahabat yang mau menikah, ya, kemudian Rasulullah menyampaikan kasih maharnya pakaian.
saya nggak punya pakaian. Kasih maharnya cincin, walaupun itu dari besi gitu. Aku juga nggak punya ya Rasulullah. Kalau begitu kasih mahar hafalan Al-Quran kamu. Artinya sebetulnya mahar itu apa? Iya, bisa dalam bentuk Iya, hafalan Al-Quran itu bisa. Okay. Maksudnya begini, Pikiran aku selama ini ya bentuknya barang gitu, bentuknya emang ada. harus emas sekian gram, Iya. harus uang sekian rupiah, enggak. Oh, alah. Jadi mau surat apa? Maksudnya begini, artinya begini, disesuaikan dengan kemampuannya. Ya. Nah, nanti kemampuan ini juga akan tarik ulur ini. Kemampuan siapa ini? Kemampuan siapa ini? Kemampuan si calon prianya, ya. atau kemampuan bapaknya si calon prianya? Oh, emang itu bisa sangkut paut sama bapaknya? Kan calon prianya minta ke bapaknya misalnya. Oh. Nah, Oh, jadi boleh. sebetulnya tidak ada ukurannya itu. Oh. Jadi ukurannya adalah yang terbaik, tidak memberatkan. Memberatkan kedua belah pihak. Iya, kedua belah pihak. Oke. Tapi kalau yang bentuk hafalan itu ya Bang, Boleh. kan kalau misalnya emas gitu ya, itu kan buat berarti kan otomatis buat si istrinya. Iya. Itu kayak sebagai simpanan buat istrinya. Itu hak gitu kan. istrinya. Jatuhnya mahar itu hak istri. Hak istri. Ya. Nah, kalau hafalan Al-Quran gitu gimana Ustaz? Maksudnya apa yang si istrinya dapatkan? Ya Tiap hari keberkahannya. Oh, kirain tiap hari Enggak diucapkan sekali. di sholawat. Sebetulnya hikmahnya adalah tidak ada patokan harus seberapa. Oke. Nah, tidak ada Berarti patokan sah-sah harus aja kalau berapa. misalnya ada yang aku mau berapa M gitu-gitu misalnya. Ya boleh, asal Sah-sah aja. mampu. Asal calon suaminya juga Mampu. menyanggupi gitu Iya. ya. Oke. Kalau misalnya jadi aku ke-trigger gitu kan tentang mahar. Kalau misalnya udah berumah tangga nih akhirnya menikah gitu kan. Ternyata ekonominya lagi sedang tidak baik-baik saja. Oke. Enggak sih, ternyata istrinya kayak mau membantu suaminya untuk ya udah nggak apa-apa nih mahar aku pakai dulu aja gitu kan Ustaz. Nah itu tuh ada hukum buat suaminya balikin atau enggak? Tergantung akadnya tadi. Oke. Aku istri nih, Ha-ha. wahai suamiku, karena aku cinta sekali kepadamu, Asik. aku berikan ini sebagai hadiah untuk keluarga kita. Ya berarti itu hilang. Oke. Oh, kalau diikhlaskan. Diikhlaskan saja. dong. Oke. Tapi kalau aku pinjamkan ini untuk kamu, suamiku, nanti untuk dipakai untuk membantu keluarga kita, kalau sudah ada tolong dikembalikan. Berarti itu pinjaman. Oh, berarti sesuai omongan akarnya. Akar. Iya. Boleh. Oh, oke. Berarti sah-sah aja. Sah-sah saja, itu tergantung istrinya. Karena mahar kan punya istri nih. Iya. Kalau dia mau diberikan sebagai hadiah atau infak dia, ya boleh saja. Oh, kalau misalnya infak itu masuknya paling amal buat istrinya gitu ya? Ya, istrinya berarti dia akan mendapatkan kebaikan dari apa yang dia berikan. Oh, tinggal dipilih deh tuh mau dapat amal atau mau dibalikin. Boleh. Oke. Oke. Jadi mudah sekali memang sebetulnya asal punya ilmu yang sama, komunikasi yang sama. Kecualian ini sudah pakai bumbu gengsi, Oke. sudah pakai bumbu biasanya, iya, atau kata orang, gengsi, biasanya, Biasanya segini nih. ya biasanya kata orang. Nah, kalau sudah ada campur-campur begini, memang menjadi tantangan tersendiri buat si calon wanita maupun si calon suami. Yang paling penting adalah mereka berdiskusi, berkomunikasi, baik antar calon maupun dengan kedua orang tuanya terkait dengan persiapan uang pernikahan, terkait dengan persiapan mahar. Kalau yang lebih visioner sebetulnya adalah yang paling penting setelah menikah itu kan jalan. Ya. Daripada mewah sekali, Malah banyak hutang misalnya. mungkin. Benar.
Makanya sekali Benar aku banget. implement aja lah ya. Iya. Iya. Malah lebih baik kalau misalnya punya uang, Secukupnya. tapi misalnya uangnya buat umroh aja. Iya, gitu bisa. kan. Bisa. Kan lebih, maksudnya lebih enak gitu, lebih baik gitu kan. Kan saya juga pernah lihat di TikTok ya, ada yang menikahnya biasa saja, tapi setelah pernikahan Justru mereka itu. ke rumah ternyata Nah itu. untuk beli rumah. Ada yang Oh begitu. iya, gitu kan. enak iya. Jadi emang maksudnya bisa dilihat dari kebutuhannya dulu gitu Iya. kan. Lebih baik dipakai buat apa uangnya. Ya. Ada juga Benar. setelah maharnya adalah diberikan pendaftaran haji Oh. melalui Bank Nano Syariah juga. Yes. Iya benar Itu juga, bisa. itu bisa. Malah langsung kepikiran Langsung nih. iya. Iya, oh udah kepikiran masuk idenya. Nah, boleh. Kalau Satu. kalau aku mungkin akan hadiah pernikahan gitu ya, kan Iya, iya. pernikahan 1 tahun bisa didaftarkan. Itu ada teman saya begitu, menghadiahi istrinya Wah di keren tahun keempat. banget. Jadi tahun keempat dia menghadiahkan istrinya dan dirinya Oh, mendaftar wow. haji. Wow. Masya Allah. Daftar haji juga lebih baik, yang muda-muda tuh langsung daftar Lebih haji mudah, aja. lebih baik. Iya, Lebih benar. mudah, lebih baik. Itulah pentingnya sistem yang sudah terbukti. Contohnya misalnya di perbankan kita ini ya Iya, di Aira Mobile itu juga udah bisa. ada Udah, jadi nabung tabungan haji ada. ada. Iya sih. Iya. Maharnya Jadi berarti berkah ya. tabungan haji Haji atas bisa. nama. Iya, atas nama kamu, Cil. Atas nama Boleh deh. Iya, iya boleh. Syaratnya itu ya. Aduh, amin doain aja ya. Amin. Gitu sih paling. Dia yang aku tanyain soal mahar udah, keuangan keluarga udah. Sekarang Iya. udah sedikit tercerahkan nih gimana, dan sekarang tuh udah mulai berarti nyari pasangan tuh emang harus jeli dan coba nyari yang ilmunya setara juga ya. Kalau belum setara, Hmm. keduanya harus Bareng-bareng. menyetarakan. Oh. Caranya gimana? Salah satunya mengikuti podcast ini. Ya, benar banget. Salah banyaknya ikuti kajian. Insya Allah banyak sekali Iya, kajian. benar banget. Ini juga salah satu cara kita juga untuk bilang ke teman-teman kalau Islam tuh sebenarnya mudah dan gampang aja ketika kita udah tahu nih celahnya di mana Iya. gitu. Jadi Dan- nggak abu-abu banget. Dan kayak kita aja gitu, jangan malu bertanya, tanya apapun kepada yang lebih paham, yang Betul. lebih mengerti gitu kan. Jadi yang abu-abu semakin jelas. Jelas. Oke, kayaknya episode 2 ini cukup sampai sini aja, dan next kita juga akan ada episode selanjutnya. Kalau misalnya ada yang mau tanyain, Boleh boleh komen di komen-komen. bawah aja. Hmm. Sebuah keresahan gitu ya yang dialami sama teman-teman. Apapun pasti akan kita sampaikan kepada Bang Iya. Ria. Next insya Allah kita bakal bacain juga komen dari teman-teman, dan kalau misalnya dipilih juga dapat apa? Iya. Dipilih. Dipilih kita bacain. Iya. Jadi ya udah. Oke. Bye. See Bye. you.